pasal 2, ya pasal 2, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 10. Ya, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Nah, saudara, temanya ya tujuan kita diselamatkan, itu temanya. Ya, tujuan kita diselamatkan. Nah, saudara, saya baca, perhatikan di dalam ayat 8 sampai 10. Saya baca Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, tema firman Tuhan yaitu tujuan kita diselamatkan. Ya. Nah, apa tujuan kita diselamatkan? Nah, ini penting kita renungkan. Banyak orang bingung hari ini tujuan hidupnya. Ya. Banyak orang bingung apa tujuan hidupnya. Dan karena banyak orang tidak paham tujuan hidupnya, sehingga yang terjadi banyak orang putus asa. Sebenarnya kenapa orang bisa putus asa? Kenapa banyak orang stres? Kenapa banyak orang gila? Ya, kan banyak orang gila di mana-mana. Ya, bukan gila beneran, tapi gila dunia, ya. Macam-macam gilanya. Nah, kenapa sampai orang seperti itu? Itu sebenarnya karena faktor pertamanya tidak tahu tujuan. Kenapa dia diciptakan? Ya. Dia tidak tahu tujuan kenapa dia ada di bumi ini. Dia tidak tahu tujuan kenapa dia dilahirkan. Ya. Nah, saudara, ini akan ketika kita memahami tujuan hidup kita yang sebenarnya, ini akan menolong kita sehingga kita bisa tahu, ya, bisa tahu kemana hidup kita ini nantinya. Ya. Dengan tahu tujuan hidup kita nggak takut apa-apa karena kita tahu tujuan. Kita lagi sedang bergerak, berjalan menuju tujuan kehidupan kita. Ya. Nah, saudara, banyak orang tidak paham tujuan hidup. Nah, makanya kita perlu tahu tujuan hidup kita itu untuk apa. Ya. Banyak orang merasa tidak berguna hidupnya. Ya. Tapi ada orang yang ketika dia tahu tujuan hidupnya, dia jadi bergairah. Tapi banyak orang yang bergairah hidupnya. Kenapa? Karena dia merasa dirinya nggak penting. Banyak orang merasa dirinya nggak berguna. Ya. Apalagi misalnya dia cacat, apalagi misalnya seseorang itu punya kelemahan-kelemahan, miskin, lalu orang itu mulai merasa dirinya bahwa dia ini nggak berguna. Makanya orang seperti itu selalu berpikir, untuk apa saya lahir? Untuk apa saya ada di bumi ini? Ya. Nah, kenapa? Karena tidak tahu tujuan. Nah, kita akan lihat Alkitab kita sebenarnya dari mana kita tahu tujuan hidup kita. Nah, saudara perhatikan tujuan hidup kita itu, coba kita lihat di dalam ayat 10. Jadi Alkitab memberitahukan tujuan hidup kita itu apa. Nah, dikatakan ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi tujuan hidup kita ini di dalam ayat ini dinyatakan, ditunjukkan apa itu tujuan hidup kita. Nah, saudara, dikatakan karena itu kita buatan Allah. Jadi siapa kita ini? Kita dibuat oleh Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Jadi yang paham apa tujuan kita diciptakan, jelas yang paham itu adalah yang menciptakan kita. Nah, puji Tuhan, yang menciptakan kita itu dia meninggalkan kita buku. Ya. Itu yang namanya buku cinta. Ya, buku cinta itu apa? Alkitab. Ya, puji Tuhan. Walaupun Alkitab ini udah mau dibakar, mau dihanguskan, tapi puji Tuhan hingga hari ini Alkitab masih kokoh. Nah, di dalam Alkitab ditulis secara jelas tujuan hidup kita. Ya, makanya dikatakan kita ini buatan Allah. Jadi sebelum kita masuk pada tujuan, kita disadarkan dulu kita ini adalah buatan Allah. Buatan Allah itu maksudnya diciptakan Allah. Kita ini dibikin oleh Allah. Kita ini dikerjakan, dijadikan oleh Allah. Jadi harus tahu dulu siapa yang buat kita ini. Ya.
Nah saudara, kita ini adalah buatan Allah. Jadi sebelum masuk kita pada tujuan, kita harus tahu dulu, kita ini adalah buatan Allah. Ya, kita ini bukan buatan setan. Amin. Ya, kita ini bukan buatan setan, bukan buatan siapa-siapa. Mungkin misalnya ada orang tua bilang, aku tidak mau kamu lahir sebenarnya. Biarkan aja dia nggak mau mungkin kita lahir di dunia ini. Tapi kalau sampai kita lahir, itu karena Tuhan yang melakukan itu. Amin. Ya makanya sebenarnya kita nggak boleh bimbang tentang hidup kita. Banyak orang bimbang hidupnya, ya. Nah, saudara perhatikan di sini dikatakan kita ini buatan Allah. Jadi kita ini adalah kita adalah cetakan Allah, buatan Allah, ya. Karya Allah. Jadi bukan karya siapa-siapa. Kita ini karya Allah. Nah, selanjutnya dikatakan diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi kita ini buatan Allah. Terus diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya, jadi pertama tadi buatan Allah. Terus yang kedua diciptakan dalam Kristus Yesus. Ya, jadi ada Kristusnya di situ. Ini yang banyak orang tidak paham. Banyak orang hanya tahu Allah tapi dia nggak tahu Kristus. Nah, tapi puji Tuhan di sini kita paham diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Nah ini tujuannya untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita ada di dunia itu melakukan pekerjaan baik. Ya. Jadi Anda dilahirkan itu, Anda ada itu sebenarnya tujuannya untuk berbuat baik. Ya. Itu tujuannya. Gak ada tujuan yang lain. Tuhan mau kita berbuat baik. Ya. Nah banyak orang nggak tahu tujuan ini, makanya sampai banyak orang merusak orang lain. Kalau sampai orang merusak orang lain itu karena dia nggak tahu tujuan. Tujuan kita diciptakan bukan untuk merusak, tapi untuk melakukan perbuatan baik. Makanya hati-hati yang suka mengejek-ngejek orang. Ya, ada orang wah itu lebih jelek dari kucing. Nah itu kan mengejek orang itu. Nggak usah itu. Nanti saya pecahin kepalanya itu. Nah, itu orang yang tidak sadar. Dia itu adalah orang yang diciptakan Tuhan untuk melakukan yang makanya kalau ngomong pun nggak boleh menyinggung perasaan orang, nggak boleh menyakitin orang. Kenapa? Karena kita diciptakan bukan untuk itu. Kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Nah banyak orang kehilangan tujuan ini, makanya orang hanya hidup bagi diri sendiri, nggak peduli orang lain. Mau orang lain mati, biarin. Bahkan kalau bisa lebih mati lebih cepat, malah dia bilang wah lebih baik. Kalau orang lain susah dia nggak mikir. Nah kita anak Tuhan nggak boleh begitu. Kenapa? Karena kita diciptakan itu untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, pekerjaan baik ini penting kita pahami. Ya, untuk Kak Dewi, ya ini harus diperhatikan benar ini. Kak Dewi harus jadi orang yang berjuang untuk melakukan yang baik. Ya, ini berkat firman Tuhan yang Kak Dewi dengarkan pada ucapan syukur ulang tahun ini. Ya. Jadi sebenarnya kita hidup itu untuk berjuang, berbuat baik. Ya. Inilah kenapa sampai kita kuliah, kenapa sampai kita kerja, kenapa sampai kita berjuang habis. Itu karena tujuan kita untuk berbuat baik. Nah begitu. Nah banyak orang belum sampai ke sini karena tidak paham konsep ini, tidak paham dia tujuannya hidup untuk berbuat baik. Nah jadi kita ada ini untuk berbuat baik, ya. Dan kita nggak boleh punya tujuan yang lain. Jangan ada tujuan-tujuan yang apalagi merusak orang lain, apalagi merusak diri sendiri. Banyak orang kan merusak diri sendiri. Ya, bagaimana dia berbuat baik sama orang, diri sendiri dirusak. Ya. Makanya hati-hati dengan apapun yang mengganggu pikiran Anda, merusak pikiran Anda. Anak-anak muda jangan biarkan pikiran merusak. Karena Anda rusak itu karena dirusak pertama di pikiran. Misalnya ada film-film porno, itu merusak pikiran. Ya, itu memang enak waktu nontonnya, tapi itu sebenarnya akhirnya nanti merusak hidup. Kacau hidupnya nanti, gawat hidupnya. Nah banyak orang dia nggak tahu itu merusak. Nah anak itu jaga pikiran supaya kita terus bisa berjuang berbuat baik. Karena orang yang
nggak jaga pikirannya nggak mungkin bisa berbuat baik. Jadi jaga pikiran, termasuk jaga telinga. Ya, misalnya ada orang ngoceh-ngoceh tentang kita, bilang, "Wah, dia itu kerjanya melacur," padahal enggak. Biarkan aja, tak usah terlalu pusing dengan itu. Jangan misalnya ambil parang lalu kau bilang apa tadi saya? Oh, kau udah mau mati ya? Nah, itu nggak perlu, diam aja. Amin. Udah, telinga kita jangan dengerin itu. Apa kata orang, biar yang penting kita nggak melakukan yang begitu. Ya, ada orang bilang begini, wah dia itu nggak baik orangnya. Kalau kita benar dia dapat tuh, ngapain kita takut? Jangan pusing dan apa kata orang. Ya. Nah, jadi mari kita hidup dengan tujuan, dan tujuan itu yaitu untuk berbuat baik. Ini yang penting kita pahami. Ya. Nah, perhatikan berbuat baik ini. Halo, perhatikan ini. Saya mau menyampaikan ada sesuatu yang penting. Berbuat baik ini adalah tujuan, bukan dasar. Ini beda dasar sama tujuan. Ya, saya menyampaikan pertama tujuan. Tujuan kita diciptakan supaya berbuat baik. Tujuan kita diselamatkan supaya apa? Berbuat baik. Nah, saudara, tujuan hidup itu untuk berbuat baik. Tetapi persoalannya kita itu nggak bisa berbuat baik. Itu masalahnya. Makanya ada firman Tuhan berkata, coba tolong dibaca di dalam kitab Roma pasal 3. Coba ayat 9 sama ayat 10. Tolong baca. Roma 3 ayat 9 sampai 10. Jadi bagaimana, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya, seorang pun tidak ada yang benar, tidak ada yang baik. Nah, jadi maka karena tidak ada yang baik, supaya kita bisa buat baik mencapai tujuan itu, perhatikan ya, ini penting karena ini konsep keselamatan. Jadi kalau supaya kita bisa sampai pada tujuan Allah menciptakan itu supaya kita bisa berbuat baik. Termasuk nanti di sorga kita benar-benar harus hidup berbuat baik di sana. Tidak ada lagi nanti kejahatan di sorga. Nah, untuk masuk ke sana memang kita dilatih di bumi ini untuk berbuat baik. Ya. Tetapi tujuan hidup itu berbuat baik ini bukan dasar dari kehidupan kita. Nah, tujuan kita adalah supaya berbuat baik, tapi persoalannya tidak ada yang baik, tidak ada yang satu orang pun yang benar. Itu tadi firman Tuhan berkata. Nah, bagaimana supaya seseorang itu bisa masuk pada tujuan itu? Maka kita harus dipulihkan dulu. Makanya tadi kita dikatakan kita diciptakan dalam Kristus, kan 2 kali penciptaan. Pertama, kita ini buatan Allah. Yang kedua, diciptakan dalam Kristus. Banyak orang percaya pada Allah, tapi mereka tidak percaya pada Yesus. Kalau orang mau datang pada Allah, dia harus datang pada Yesus. Nah, kenapa? Karena hanya dalam Yesus ada pemulihan. Dosa hanya bisa dibereskan oleh Yesus. Makanya firman Tuhan berkata tidak ada satu orang pun yang benar. Jadi kalau misalnya orang berharap masuk surga nggak melalui Yesus, tidak bakalan bisa masuk surga. Karena firman Tuhan berkata tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Nah, bersyukur kita yang sudah percaya Yesus, kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Ya. Jadi orang yang sudah di dalam Yesus itu diselamatkan. Nah, dasar keselamatan itu adalah Kristus. Ya. Jadi beda. Banyak orang memang kadang-kadang tanpa dasar ini mereka mau berbuat baik. Banyak orang di dunia berbuat baik, banyak sekali. Bahkan banyak orang-orang yang berbuat baik di luar orang Kristen, banyak. Apalagi orang-orang Buddha. Orang Buddha itu hebat-hebat berbuat baik. Orang Kristen sendiri kadang-kadang jadi batu sandungan. Ya. Mana ada orang-orang Cina itu yang kerjanya di warung tua? Nggak ada kan? Yang banyak itu orang-orang kita dari barat sana, maksudnya Sumatera Barat, Sumatera Utara. Ya, perbuatan baik itu sebenarnya kalah kalau misalnya kita orang Sumatera Utara, kalah sama orang-orang seperti orang Cina. Perbuatan baik mereka luar biasa. Orang Islam hebat-hebat.
perbuatan baik mereka puasa, mereka memperhatikan orang miskin. Ya, kalah kita kalau hal berbuat baik. Nah, tetapi perhatikan baik-baik, ya, perhatikan bahwa tidak ada seorang pun yang berbuat baik, dikatakan Alkitab. Jadi artinya gini, kalau orang berbuat baik, kalau tidak dalam Yesus, perbuatan baik itu nggak ada gunanya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Makanya untuk kita bisa mencapai tujuan baik itu, kita harus percaya pada Yesus, karena ini dasarnya. Nah, coba kita baca ayat 8, coba perhatikan di sini. Ayat 8 ini dasarnya. Efesus pasal 2, kembali ke ayat tadi. Efesus pasal 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Untuk mencapai tujuan tadi, apa tujuan tadi? Melakukan perbuatan baik. Sebenarnya kalau mau melakukan perbuatan baik nanti di sorga, itu lebih sempurna. Kalau di bumi memang kita berbuat baik, tapi perbuatan baik kita nggak ada yang sempurna. Ya, kadang-kadang masih ada campur-campur dikit. Amin. Masih ada campur-campur dikit sama bohong-bohong. Ya. Kadang-kadang udah mulai gitu, tapi bohong-bohongnya masih ada. Ya, nah, tapi memang harus kita akui bahwa di dunia ini nggak ada yang bisa sempurna. Harus kita akui begitu. Jadi sebenarnya untuk pelaksanaan perbuatan baik yang sempurna itu di sorga. Makanya Tuhan sudah menyediakan sorga itu untuk anak-anak Tuhan, untuk orang-orang percaya, untuk semua anak-anak Tuhan. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke sana. Nah, perhatikan di sini dikatakan sebelum kita masuk pada tujuan kita harus diselamatkan dulu. Ini dasarnya. Jadi dasar daripada tujuan daripada perbuatan baik kita itu sebenarnya dasarnya didasari oleh keselamatan dulu. Jadi kalau orang belum diselamatkan, itu tidak akan bakalan bisa baik. Itu tadi di dalam Roma pasal 3 ayat 10 kita sudah dikunci. Tidak ada satu orang pun yang benar. Yesus pernah berkata tidak ada satu orang pun yang baik. Ya. Nah, jadi nggak ada orang benar, ini harus kita sadari, nggak ada orang yang benar. Di dunia ini satu orang pun yang pernah dilahirkan di dunia ini tidak ada yang baik. Hanya satu orang yang benar, yang baik, yang pernah lahir ke dalam dunia ini, hanya satu, yaitu Yesus. Semua manusia mulai dari Adam sampai ke kita, sampai tokoh-tokoh agama yang hebat manapun, itu semua dilahirkan di dalam dosa, dikandung dalam dosa, dilahirkan dalam dosa. Nah, jadi perhatikan ini. Jadi karena kita sudah jatuh dosa, maka artinya tidak ada satu orang pun yang benar. Nah, karena tidak ada satu orang pun benar, maka tujuan untuk berbuat baik itu nggak akan bisa terlaksana kecuali kita lebih dulu diselamatkan. Nah, ini kuncinya. Makanya ini penting sebenarnya. Jadi kalau kita mau berbuat baik, seseorang yang berbuat baik itu pertama dia harus diselamatkan. Kalau orang berbuat baik, mau berbuat baik nggak diselamatkan, nggak akan bakalan bisa. Karena kita punya natur dosa, kita dilahirkan dalam dosa, kita dikandung dalam kesalahan. Nah, ini perlu dipahami, ya. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Nah, jadi karena kita semua manusia sudah jatuh dosa, maka tidak ada satu orang pun yang berbuat baik. Tidak ada yang bisa mencapai tujuan Allah itu dalam diri kita untuk melakukan yang baik. Nah, maka karena itu kita diciptakan kembali dalam Kristus. Itu tadi kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi memang awalnya kita diciptakan Allah, tapi untuk selanjutnya karena sudah jatuh dosa, maka selanjutnya dia harus menerima Yesus. Makanya tadi di sini dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha. Itu artinya bukan karena Anda berhasil untuk menjadi orang baik. Itu bukan hasil usaha. Jadi usaha siapa? Itu usaha dari kasih karunia. Kasih karunia siapa? Kasih karunia Kristus, di mana Yesus telah mati untuk menyelesaikan dosa kita di atas kayu salib. Jadi kalau dosa itu mau diselesaikan hanya satu caranya, datang pada Yesus. Karena hanya Yesus yang pernah mati buat dosa-dosa kita. Di perjanjian lama, kalau orang Yahudi datang pada Tuhan itu, mereka bawa korban binatang. Mereka bawa kambing, domba, dan itu nanti binatang itu dikorbankan, dan seketika darahnya itu dicurahkan, itu berarti dosa umat yang membawa korban itu terhapus. Nah, ini lambang Kristus.
Makanya di Perjanjian Baru pernah Yohanes Pembaptis berkata, inilah dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah. Itu artinya di Perjanjian Lama ketika orang Israel datang mempersembahkan korban binatang, itu sebenarnya lambang daripada Kristus yang akan datang. Karena domba Paskah yang asli adalah Kristus. Ya, makanya Yesus berkata tidak ada seorang pun yang bisa datang pada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi saya boleh jamin, bahwa tidak ada orang bisa sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Makanya berita penginjilan ini harus disampaikan. Makanya jadi orang Kristen itu harus suka belajar firman supaya bisa memberitakan keselamatan pada orang lain. Kita ini mau dipakai Tuhan untuk menjadi pembawa berita supaya orang tahu bahwa Yesus itu sebagai korban untuk penghapus dosa buat kita. Nah, itu yang disebut kasih karunia. Jadi pertama perhatikan, sebelum kita mencapai tujuan untuk melakukan pekerjaan baik, kita harus diselamatkan lebih dulu, yaitu dengan Kristus, yaitu oleh kasih karunia Yesus yang telah berkorban di kayu salib. Di situ Dia menyelamatkan kita. Jadi orang sebenarnya supaya selamat itu hanya oleh kasih karunia. Perbuatan baik itu bukan syarat masuk surga. Perbuatan baik itu adalah tujuan kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan. Jadi beda, tujuan itu bukan jadi syarat. Persoalannya banyak orang Kristen hari ini menjadikan tujuan itu menjadi syarat. Itu salah jauh, salah besar. Jadi kalau mau berbuat baik, caranya terima Yesus dulu. Percaya pada pengorbanan Yesus, percaya pada Kristus yang telah berkorban buat kita. Nah, inilah cara kita untuk bisa berbuat baik. Karena firman Tuhan tadi berkata tidak ada seorang pun yang baik. Nah, ini kebenaran firman Tuhan yang sejati. Ini enggak salah, ini firman Allah. Ya, nah, namanya firman Allah artinya itu bukan pandangan manusia. Alkitab itu bukan pandangan manusia. Alkitab itu adalah kebenaran dari Allah, pewahyuan dari Allah. Ini berita dari Allah. Dari mana kita tahu dosa? Dari mana kita tahu Allah menciptakan manusia? Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan pencipta. Itu Alkitab yang ngomong itu. Makanya kita sebagai orang Kristen, dasar kita adalah Alkitab. Makanya jangan sampai kemana-mana ngebawa kita. Belajarlah, karena itu dasar kehidupan kita. Ya, jadi dari situ kita tahu tujuan hidup kita. Dari situ kita tahu selamat. Dari keselamatan itu kita tahu keselamatan itu oleh kasih karunia, bukan oleh perbuatan baik. Nah, kalau agama-agama lain mereka berbuat baik supaya masuk surga. Kalau orang Kristen bukan berbuat baik supaya masuk surga, tapi masuk surga itu hanya kasih karunia. Dan karena kasih karunia ini, karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus berbuat baik. Jadi selamat itu dasar untuk berbuat baik. Ya. Perbuatan baik itu bukan dasar untuk selamat. Halo, amin? Coba diulang. Ya, sekali lagi ini singkat, sebentar lagi saya akan tutup. Jadi selamat itu tujuannya untuk berbuat baik. Tapi berbuat baik itu bukan untuk selamat. Jadi orang Kristen untuk berbuat bukan supaya selamat. Salah kalau misalnya kita berbuat baik supaya kita selamat. Selamat itu karena kasih karunia Tuhan, pengorbanan Tuhan semata. Kita percaya Tuhan sudah berkorban, Tuhan sudah bayar segala dosa kita, itu namanya kasih karunia. Tuhan sudah bayar melalui kematiannya di kayu salib. Saudara, semua dosa kita sudah beres. Dosa masa lalu, dosa yang akan datang. Nah, tetapi karena kita orang-orang yang diselamatkan, maka karena itu kita berbuat baik. Karena apa? Karena kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus. Ya. Jadi tujuan perbuatan baik itu karena dasar keselamatan. Bukan tujuan baik itu untuk masuk surga, bukan. Kalau masuk surga itu hanya cukup kasih karunia. Tapi untuk berbuat baik, ya, supaya kita berbuat baik itu harus membutuhkan kita datang pada Yesus lebih dulu, terima Yesus lebih dulu supaya kita diselamatkan dulu, baru nanti setelah kita diselamatkan baru bisa berbuat baik. Karena orang diselamatkan itu artinya orang itu sudah dilepaskan dari dosa. Belenggu dosanya nggak membelenggu dirinya. Orang berdosa nggak bisa buat yang baik, nggak bisa. Sama seperti orang narkoba. Orang narkoba itu nggak bisa meninggalkan narkoba. Kenapa? Karena udah terikat. Dosa juga begitu. Dosa itu lebih mengikat lagi. Nah, hanya satu cara, darah Yesus dicurahkan untuk apa? Untuk melepaskan kita dari dosa itu. Nah, jadi saudara, kuncinya pertama, supaya kita bisa berbuat baik, kita harus selamat lebih dulu.
Supaya kita selamat lebih dulu, kita harus terima Yesus dalam diri kita. Itu yang disebut kasih karunia. Ya, nah baru nanti kita bisa berbuat baik. Orang Kristen jangan pernah masuk surga dengan syarat berbuat. Jangan. Masuk surga itu bukan perbuatan baik. Ingat tadi dikatakan, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Ya, itu apa? Pemberian Allah. Jadi keselamatan itu pemberian Allah. Kita nggak bisa dapat dengan usaha kita. Nah, kalau kita berbuat baik, karena Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kita udah selamat. Selanjutnya kita harus berbuat baik. Itu perbuatan baik ini tujuan dari keselamatan. Perbuatan baik ini buah dari keselamatan. Ya, jadi sebenarnya mudah. Masuk surga itu mudah, sangat mudah, yaitu dengan percaya pada Kristus. Ya, kalau engkau adalah orang Kristen dan engkau bilang, aku percaya Yesus, sampai Anda benar-benar percaya Yesus, Anda juga harus yakin 100% bahwa Anda juga diselamatkan. Ya, ini kuncinya. Oke, saudara, itu aja firman Tuhan yang kita bisa dengar. Sorry ini agak panjang sedikit, ya. Tapi selanjutnya nanti kita akan serahkan untuk acara